warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah, hari ini sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Anti hadir. Mas Nyoman ada. Mbak Rita berangkat. Mbak Yuni ada. Mbak Silvana ada. Mbak Risma ada. Mas Dimas ada. Mbak Zulfa ada. Mbak Nida ada. Mbak Lutfi ada. Alhamdulillah, hari ini anak-anak berangkat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya dahulu. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Mungkin Mas Dimas? Benar, kemarin kita sudah belajar tentang beragam budaya di Indonesia, mulai dari rumah adat, musik daerah, tarian daerah, dan banyak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Benar, hari ini kita akan melanjutkan tema 7, yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 1. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar di rumah belum? Oke, kalau belum, Ibu akan membacakan tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mencermati teks bacaan, siswa mampu menuliskan kata sulit dan artinya. Dan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pokok pikiran setiap paragraf. Dan yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya magnet. Dan yang keempat, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi. Nah, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Coba Ibu cek dulu. Mari kita berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang boleh duduk lagi. Nah, anak-anak, ada yang tahu bagaimana sikap kita akan keragaman di Indonesia? Nah, apa jawabannya? Belum ada yang tahu ya? Nah, kalau belum ada yang tahu, mari kita baca dulu buku siswa tentang teks bacaan. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini di halaman 91. Silakan dibaca dulu ya. Sudah dibaca? Nah, kalau sudah, apa saja informasi yang kalian dapat dari teks bacaan tersebut? Mungkin Mas Nyoman bisa menjawab? Iya, benar sekali. Kita harus menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan yang kedua, Mbak Risma? Iya, benar sekali. Nah, kita harus menjaga adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Dan yang ketiga, siapa yang tahu? Mbak Anti? Iya, Mbak Anti, benar. Dan yang terakhir yaitu saat teman sedang beribadah tidak boleh mengganggu.
jadi itu ya anak-anak, sikap untuk apa? Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dari keragaman yang sangat banyak. Nah, tentu saja keragaman di Indonesia yang sangat banyak itu menjadi daya tarik atau magnet bagi wisatawan. Nah, apa sih itu magnet? Iya, benar sekali. Magnet adalah suatu benda yang bisa menarik benda-benda dari logam. Nah, anak-anak perlu ketahui, magnet itu terdapat dua ujung. Nah, dua ujung tersebut dinamakan kutub. Namanya kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila dua kutub ini saling didekatkan, maka akan tolak-menolak. Tetapi apabila dua kutub ini didekatkan dengan ujung yang berbeda, akan saling tarik menarik. Nah, agar anak-anak lebih paham tentang magnet, ayo kita lakukan percobaan ya. Sebelumnya, Ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 Mbak Anti, Mas Nyoman, Mbak Rita, Mbak Yuni, dan Mbak Silvana. Kelompok 2 Mbak Risma, Mas Dimas, Mbak Zulfa, Mbak Nida, dan Mbak Lutfi. Nah, sekarang kalian bisa melakukan percobaan tentang magnet ya. Ibu bagikan dulu alat dan bahannya. Bagaimana? Sudah selesai melakukan percobaan anak-anak? Kalau sudah, apa hasil dari percobaan tersebut? Silakan kelompok 1. Iya, benar sekali. Nah, interaksi dari dua magnet itu dinamakan gaya. Gaya inilah yang disebut dengan gaya magnet. Oke, sekarang bisa kalian buka halaman 97. Nah, di sini anak-anak akan mencoba percobaan gaya gravitasi. Sebelumnya, apa sih Bu itu gaya gravitasi? Apa ya kira-kira? Benar sekali. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Nah, gaya gravitasi ini menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi itu selalu tertarik menuju ke bumi. Nah, apa ya kira-kira yang terjadi apabila tidak ada gaya gravitasi? Mbak Zulfa? Benar, kita akan melayang-layang di udara, kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi itu ya, gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Nah, agar anak-anak lebih paham tentang apa itu gaya gravitasi, kalian boleh melakukan percobaan di halaman 98 ya. Silahkan bisa melakukan percobaan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, bagaimana anak-anak sudah melakukan percobaan tentang gaya gravitasi? Apakah sudah paham? Iya, baik, pintar kalau sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Iya, benar. Hari ini kita sudah belajar tentang sikap apa untuk menghormati dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, kita sudah belajar tentang apa? Iya, benar. Kita sudah belajar tentang gaya magnet. Dan yang ketiga, iya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang gaya gravitasi. Ibu ada contoh. Gaya gravitasi bisa dicontohkan dengan gaya pohon apel yang buahnya jatuh ke tanah atau menuju tanah. Nah, itu menandakan bahwa adanya gaya gravitasi. Sekarang, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan.
Mbak Rita? Oke, Mbak Rita, silakan. Pandai sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang tadi yang Ibu sampaikan. Sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan bahasa Indonesia. Benar. Dan yang kedua yaitu percobaan tentang gaya magnet. Dan yang ketiga yaitu percobaan tentang gaya gravitasi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan reward kepada murid Ibu yang aktif dan semangat belajar hari ini. Silakan. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, besok kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2. Anak-anak bisa belajar dulu ya di rumah agar besok kita saat pembelajaran tidak bingung. Nah, Ibu berpesan untuk anak-anak saling menghargai dan menghormati keragaman budaya yang ada di sekitar. Misalnya, saat kita mempunyai teman yang berbeda agama, kita harus menjaga atau menghargai apabila teman itu saat beribadah. Dan kita jangan mengejek. Agar apa? Agar kita semua dapat hidup rukun dan tidak saling bermusuhan. Nah, anak-anak jangan lupa juga ya kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan di halaman 91 dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tetap semangat belajar dan jangan pantang menyerah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.